Wah, gila banget episode kelima kali ini ya. Boboiboy benar-benar kehilangan kendali. Pertarungan antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice di puncak bakar beku. Tapi tunggu dulu. Di sini, episode diawali dengan kedatangan Feng yang muncul dari langit menggunakan separa Garuda Bayang. Di kakinya, dia membawa Doktaroka dan Roktaroka. Saat itu, di bawah sana, puncak bakar beku berguncang hebat. Boboiboy S menantang Boboiboy Blaze untuk mengeluarkan langkah ketujuhnya. Dan di tengah kekacauan itu, melihat semuanya semakin tak terkendali, Feng langsung turun tangan. Dengan cepat dia melemparkan Doktaroka dan Roktaroka ke arena Duel of Honor, yang membuat perisai pada arena pertarungan itu menjadi pecah dan memisahkan pertarungan Boboiboy Blaze dan Ice. Tapi di situ semuanya belum selesai. Pertarungan terus berlanjut hingga membuat dinding puncak bakar beku hampir rontok. Di situ Yaya berusaha menahan bebatuan yang jatuh, tapi nahas sekali Ying tertimpa bebatuan itu. Lalu Roktaroka dan Doktaroka langsung bergegas untuk menahan Boboiboy Blaze dan Ice. Feng memaksa mereka berhenti bertarung. Di saat itu Boboiboy terdiam. Ia melihat sekeliling, bebatuan runtuh dan Ying yang terluka karena pertarungan sendiri. Hingga akhirnya Boboiboy Ice dan Blaze kembali menyatu. Tapi rupanya pertarungan belum benar-benar berakhir. Saat Boboiboy masih terkejut dan merasa bersalah, Panglima Yanari dan Mas Gardu malah maju ke depan arena Duel of Honor dan malah melanjutkan pertempuran. Mereka berdua saling melepaskan serangan besar. Boboiboy yang masih terkejut dengan akibat dari pertarungannya sendiri hanya bisa menatap dengan cemas. Tapi ketika melihat kedua ketua itu tak berhenti, Boboiboy akhirnya bekerja menjadi dua lagi, Boboiboy Solar dan Boboiboy Taufan, dan membentuk fusion baru, yaitu Fusion Sopan. Salam perkenalan semua. Ampun. Boboiboy. Sopan. Di tengah kegaduhan yang tak kunjung selesai, akhirnya Boboiboy Sopan mengeluarkan kuasa barunya, yaitu kuasa hembusan sepoi-sepoi angin sopan. Dan untuk pertama kalinya, kedua ketua Puak merasakan kedamaian yang luar biasa. Mereka pun mau untuk duduk bersama, membuka ruang untuk berdiskusi, bukan bertarung. Di sini, Boboiboy Sopan terus mencoba untuk menenangkan kedua ketua Puak agar bisa diskusi dan mencapai keputusan yang mufakat untuk kedamaian Puak Salju dan Puak Bara. Di situ pula Feng menunjukkan bukti yang ia dapat bahwa Puak Bara dan Puak Salju pernah berdamai pada 100 tahun lalu di era Panglima Pairapi dan Mas Mawais. Doktaroka pun menceritakan semuanya ke Panglima Yanari dan Mas Gardu bahwa pertarungan Panglima Pairapi dan Mas Mawais waktu itu hanya untuk membangkitkan kuasa ketiga mereka. Dan di sini secara tiba-tiba Doktaroka menerima serangan dari atas puncak bakar beku. Dan ternyata serangan itu berasal dari robot-robot misterius yang berada di atas puncak bakar beku. Kali ini kita bakal flashback sebentar ya teman-teman. Kita bakal flashback ke episode 3 di mana Papa Zola dan Ochobot menemukan ruang rahasia di bawah tanah. Di sana diperlihatkan Papa Zola dan Ochobot menemukan 5 robot. Entah robot itu milik siapa, yang jelas di akhir, di inti dari episode 3 ini, robot itu menerima arahan, dan arahan itu diterima. Lalu, di episode 4 ini, robot itu muncul di puncak bakar beku. Jelas sekali jika arahan itu mungkin untuk menghabisi seluruh kawan-kawan Boboiboy. Dan kita kembali ke episode 4, bahwa benar, robot-robot itu semuanya mulai turun dan menyerang kawan-kawan Boboiboy. Dan tentunya Boboiboy Sopan tidak akan tinggal diam saja. Dia pasti akan berusaha melindungi kawan-kawannya dari serangan robot misterius yang tidak jelas asal-muasalnya ini. Wah, cepat dan jitu serangannya. Kalau kau panjang sejengkal, lautan dalam, jangan diduga.
Tapi sepertinya tidak semudah itu. Sudah diserang pun, robot-robot ini masih bisa bangkit kembali dan kembali menyerang teman-teman Boboiboy. Tak tinggal diam, Boboiboy Sopan pun menggunakan kuasa sebenarnya untuk menghabisi robot-robot ini. Keris cahaya. Taunya. Macam mana nak tidur ni? Gerakan cahaya. Sopan. Umpama langit ditutupi awan. Jelang awan keluarlah. Cahaya. Wah. Dan episode 4 kali ini pun selesai. Episode 4 kali ini ditutup dengan scene Papa Zola dan Ochobot yang berada di ruang rahasia bawah tanah. Di sana, Papa Zola dan Ochobot menemukan sebuah pesawat misterius. Entah pesawat itu milik siapa, belum diketahui pemiliknya. Dan uniknya, Papa Zola dan Ochobot menemukan senjata yang dimiliki oleh Puak Bara dan Puak Salju. Kira-kira siapa ya yang membuat senjata itu? Dan kira-kira siapa ya pemilik dari pesawat misterius itu? Ini bikin kita jadi makin penasaran nih. Untuk teori ini, kita akan bahas di video selanjutnya ya kawan-kawan. Untuk saat ini kita akhiri dulu video ini ya kawan-kawan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Jika ada request untuk ide konten selanjutnya, silakan komentar di kolom komentar. Akhirnya aku boleh. Wait, janganlah tutup mata. Stay awake, son. Bangun, Gopal, bangun.